Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya, saham yang kemarin sempat heboh yaitu saham PTBA, di mana PTBA akhirnya menyetujui untuk membagikan semua laba yang dihasilkan di tahun kemarin ke dividen. Alhasil kalau kita hitung di harga sekarang, dividen yieldnya sekitar kurang lebih 15%. Setelah peristiwa atau setelah RUPS kemarin, mulai banyak pertanyaan yang datang ke saya. Mas Eros, kira-kira masih bisa masuk nggak di PTBA? Nah, di video kali ini kita akan coba membahas ya, kira-kira berapa sih harga yang pas untuk PTBA. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, silahkan teman-teman yang ingin mengikuti portofolio saya, ya, yang ingin nabung saham bareng saya, yang ingin mencetak cuan satu bagger pertama dengan saya, teman-teman bisa mengikuti program The Investor Portfolio. Di situ saya akan menggambarkan atau akan memperlihatkan kondisi portofolio saya dan saham-saham apa saja yang saya akan beli setiap bulannya. Ya, cara mengikutinya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Ya, kita akan bahas mengenai Bukit Asam ya atau PTBA. Sebenarnya saham PTBA ini pernah kita bahas juga di tahun 2020 dan 2021 ya. Kita coba flashback sekilas. Jadi tahun 2020 ya PTBA waktu itu juga membagikan dividen dengan yield kurang lebih sekitar 13%. Jadi mirip seperti tahun ini ya. Video ini kami upload tanggal 11 Juni tahun 2020 yang lalu. Kemudian di tahun 2021-nya kita bahas lagi nih saham PTBA ya. Kami upload sekitar tanggal 7 April tahun 2021 ya, dimana waktu itu ya PTBA harganya turun dan banyak yang nyangkut. Kemudian banyak datang ke pertanyaan kira-kira apakah cut loss atau di hold saja seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat pergerakan harga saham PTBA dari waktu video tahun 2020 tersebut diupload sampai sekarang ya. Jadi PTBA ya waktu diupload di tahun 2020 dari posisinya di sini ya, di kisaran harga sekitar 2.300-an. Kemudian dalam perjalanan waktu ya harga sahamnya naik turun ya. Jadi waktu ini ada penurunan cukup signifikan ARB ya, karena ya tadi dividen ya. Jadi setelah masuki X-date, tanggal X-date harga sahamnya turun. Kemudian beranjak naik, habis itu turun lagi. Nah, saat turun bulan April ini kita bahas lagi tuh. Ya, bahas lagi di harga sekitar 2000-an juga ya. Dan akhirnya sampai sekarang harga saham PTBA berangsur-angsur naik ya. Dan di posisi hari ini ya, tanggal 25 Mei 2022 PTBA ditutup di harga 4.390. Artinya kalau kita nilai secara yield tahun 2020 lalu kenaikannya mencapai 105%. Ini sudah ditambah dengan dividen. Ya, 105% dalam kurun waktu 2 tahun ya, menurut saya yield yang sangat bagus ya. Apalagi kalau kita masuknya saat video tahun 2021 kemarin ya, diupload di bulan April ini. Nah, maka ya kenaikannya kurang lebih sama 100% tapi dalam waktu yang cukup singkat ya, sekitar 1 tahun juga gitu. Tapi intinya adalah yield 105% dalam kurun waktu 2 tahun secara yield investasi masih sangat bagus ya, masih sangat bagus. Nah, sekarang pertanyaannya di harga 4.390 ini apakah sudah memasuki harga yang mahal atau belum? Kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas ya. Jadi kemarin ada sentimen positif dari PTBA di mana akhirnya PTBA membagikan semua laba bersih tahun 2021 yang sebesar 7,9 triliun sebagai dividen. Ya, alhasil kalau kita hitung dari harga saham saat ini ya 4.400, kurang lebih dividen yield-nya 15%. Ya, jadi istilahnya ya sudah, bagi yang sudah nge-hold sejak lama dapat tuh tabungan lagi sekitar 15%. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja perusahaan, kinerja PTBA di tahun 2022 ini ya. Kuartal 1 2022 PTBA membukukan kinerja yang menurut saya sangat bagus ya, di mana pendapatannya naik 100%, laba brutonya naik 239%.
Nah, pendapatan terbesar adalah dari penjualan batu bara ya. Jadi kalau kita baca berita PTBA ini kan gencar ekspansi gitu ya, terutama ke energi terbarukan. Tapi kalau kita lihat secara prosentase penjualan batu bara itu masih mendominasi. Di atas 90% penjualan atau revenue dari PTBA disumbangkan dari penjualan batu bara ya. Jadi ya tetap sentimen utamanya adalah di batu baranya. Kemudian di sisi laba bersihnya ya PTBA membuka laba bersih 355% secara year on year ya dari kuartal 1 tahun ini ya kuartal 1 tahun 2021 ke kuartal 1 tahun 2022. Nah, ini adalah pendapatan maupun laba bersih PTBA dalam jangka panjangnya ya, dimana kalau kita lihat revenue tahun 2021 kemarin itu merupakan revenue tertinggi sejak tahun 2013. Ya, tahun 2022 ini kami istilahnya mentargetkan ya atau memproyeksikan kinerjanya naik tipis saja, naik 10%, jadi tidak muluk-muluk. Padahal secara year on year kuartal 1 kemarin pendapatannya naik 100%. Ya, cuman kita konservatifkan naik 10% saja. Laba bersihnya juga demikian ya, di mana laba bersih yang dicetak di tahun 2021 kemarin merupakan laba bersih tertinggi sejak 2013. Kemudian di tahun 2022 kuartal 1 ini ya, laba bersihnya naik 300%. Tapi kita proyeksikan saja sampai akhir tahun 2022 ya, laba bersihnya hanya naik 15% saja ya. Jadi benar-benar ini target yang konservatif yang seharusnya bisa dilewati ya. Ya ini jaga-jaga saja, siapa tahu ya harga batu bara nanti menjelang akhir tahun sudah mulai turun ya, siapa tahu. Nah, kita lihat juga histori dividen. PTBA ini termasuk perusahaan ya atau emiten yang royal membagi dividen. Sejak tahun 2018 ya dividen payout rasionya di atas 70%. Ya, sebelum 2018 memang di kisaran 30-50%, tapi menjelang masuk tahun 2018 sudah di atas 70%. Tahun 2021 hanya 35% laba yang dikonversi ke dividen. Kenapa? Karena waktu itu pandemi ya, jadi perusahaan menjaga likuiditas keuangannya seperti itu. Dan tahun 2022 ini masih nol ya, karena belum terbit ya, tapi sudah bisa kita ancang-ancang ya bahwa dividen payout rasionya 100%. Jadi ini adalah dividen payout rasio yang tertinggi sejak tahun 2014 ya. Oke. Sekarang kita langsung saja masuk ke valuasinya ya. Nah, kita bicara mengenai valuasi ya, sebelumnya kita sudah bicara mengenai kinerja dan kinerjanya naik ya, dan ini merupakan sentimen positif juga ya, apalagi di tahun ini harga batu bara juga diprediksi belum akan turun. Kalaupun turun ya koreksinya istilahnya masih di atas $200 per ton untuk acuan di bursa ICE Newcastle ya. Nah, sekarang kita lihat dengan proyeksi kenaikan laba bersih hanya 15% di tahun 2022 ini. Artinya kalau misalkan itu tercapai ya, naik 15% saja berarti kurang lebih ROE-nya di kisaran 34%. Ya, ngomong-ngomong garis warna ungu yang di bawah ini adalah garis ROE. Dan artinya 35% ini adalah ROE yang tertinggi sejak tahun 2013. Kemudian menariknya adalah di sisi price to book value-nya ya, di garis warna merah ini menunjukkan level PBV. Ini saya bikin untuk tahun 2022 ini harga 4.500. Dan ternyata di harga 4.500 menunjukkan price to book value 1,9 kali ya. Di mana level PBV ini masih di bawah level PBV tahun 2018 yang mencapai 3 kali ya, hampir 3 kali, dan level PBV tahun 2013-2014 yang mencapai 3 kalinya. Artinya ya harga sekarang, harga 4.500 menurut saya belum mahal. Nah, dari analisa tersebut ya bisa kita simpulkan yang pertama, kondisi neraca sangat sehat ya, di mana perusahaan ini hampir tidak punya hutang bank ya, hutang buruknya nyaris nol ya.
Kemudian kasnya juga berlimpah ya, sekitar 15% aset ini berupa kas ya. Untuk neraca tadi memang kita tidak tunjukkan karena ya yang namanya PTBA harusnya sudah di luar kepala lah ya. Intinya neracanya sehat seperti itu. Kemudian masalah kinerja, ternyata ada peningkatan atau lompatan kinerja, bahkan lompatannya signifikan ya. Pendapatannya naik 100%, laba kotor naik 200% dan laba bersih naik 355%. Jika laba bersih tahun 2022 ini mencapai 9,1 triliun ya, atau naik 15% dibandingkan tahun kemarin ya, level kenaikan yang sangat konservatif ya. Maka proyeksi ROE-nya adalah sekitar 35% dan ini adalah ROE tertinggi sejak 2013. Dan ngomong-ngomong mengenai valuasi, harga 4.500 masih menunjukkan level PBV 1,9 kali dengan PER 5,6 kali. Dan kalau saya hitung harga 7.000, ya harga 7.000 ini menunjukkan level PBV 3 kali dengan PER 9 kali yang menurut saya harga 7.000 ini pun ya ini masih masuk akal. Oke, itu tadi review mengenai saham PTBA teman-teman sekalian ya. Dan seharusnya dari review tadi sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang diajukan beberapa hari ini ya, apakah masih bisa masuk atau tidak. Tapi yang jelas informasi ini hanyalah informasi umum saja ya. Jadi saya tidak mengajak untuk membeli maupun menjual ya. Silahkan teman-teman analisa ulang karena siapa tahu saya masih ada kesalahan dalam menganalisa. Dan semua keputusan tetap di tangan Anda, resiko pun Anda yang pegang karena itu uang-uang Anda ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.